Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama-Mu kembali kami datang menghampiri tahta-Mu. Kami menaikkan syukur kami kepadamu. Malam hari ini kami kembali belajar akan kebenaran firman-Mu. Tuhan, pakailah hamba-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Baik, mari kita akan membuka Alkitab kita yang terdapat di dalam Yoel pasal 1, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-20, dengan tema Datangnya Hari Tuhan. Bapak Ibu, kitab Yoel menggambarkan umat Allah, yaitu bangsa Yehuda yang berbalik kepada Allah saat melihat bahwa penghukuman Allah atas umatnya terlaksana melalui datangnya tulah belalang. Tulah itu merupakan peringatan tentang akan datangnya hari Tuhan, yaitu hari saat Allah menghukum dosa-dosa umatnya. Nabi Yoel memberitakan bahwa hari yang mengerikan itu sudah dekat, dan ia menyerukan agar umat Allah bertobat dan datang pada Allah. Hari Tuhan merupakan tema penting dalam kitab Yoel. Yoel juga memakai istilah lain untuk merujuk kepada hari Tuhan, seperti suatu hari, hari-hari itu, atau hari itu. Hari Tuhan bukan hanya menggambarkan hari penghakiman bagi umat Allah, melainkan juga hari penghakiman atas bangsa-bangsa lain. Di samping merupakan hari penghakiman, hari Tuhan dalam kitab Yoel juga merupakan hari penyelamatan bagi umat Allah jika umat menyesal karena dosa-dosa mereka dan berbalik kepada Allah dengan segenap hati. Mereka akan diluputkan dari penghukuman. Oleh sebab itu, meskipun hari Tuhan merupakan hari penghakiman bagi bangsa-bangsa asing, hari itu juga merupakan hari keselamatan bagi umat Allah. Tuhan akan menjadi tempat perlindungan dan benteng bagi umatnya. Bapak Ibu, tulah belalang yang menimpa Yehuda membuat mereka semakin mengenal Allah, baik mengenal kekudusannya maupun anugerahnya. Tuhan ingin mengingatkan umatnya bahwa Allah hadir di tengah mereka dan mereka harus hidup dengan kesadaran tentang kehadiran Allah itu. Jemaat Tuhan, pasal pertama dalam kitab ini menggambarkan kengerian penghukuman Allah atas dosa umat Yehuda. Penghukuman itu berwujud tulah belalang, belalang kelaparan yang jumlahnya tak terhitung, dikirim Tuhan untuk menghabiskan semua hasil ladang dan kebun umatnya. Akibatnya, semua tanaman yang menjadi sumber penghidupan dan penggerak ekonomi habis tuntas tanpa tersisa. Kedahsyatan serangan belalang yang tanpa ampun itu dilukiskan seperti serbuan tentara musuh yang kuat dan bengis. Penghukuman Allah melalui tulah belalang merupakan peringatan tentang hari Tuhan yang sudah dekat, yang Yoel sebut sebagai hari pemusnahan dari Yang Maha Kuasa. Kengerian penghakiman Allah bertujuan untuk menyadarkan umatnya agar bertobat dan kembali kepada Allah. Nabi Yoel berseru agar mereka meratap dan berkabung sebagai tanda pertobatan. Secara khusus, para imam dipanggil untuk melakukan perkabungan nasional dan puasa, karena tidak ada lagi persembahan yang bisa dibawa kepada Allah akibat dari tulah belalang itu. Nabi Yoel sendiri secara pribadi dan mewakili umat Allah berseru kepada Allah, memohon anugerahnya. Allah telah memulai tulah mengerikan ini dan hanya Dia yang sanggup menghentikannya dan memulihkan orang-orang Yehuda dari bencana dahsyat yang sedang terjadi. Apa yang terjadi pada bangsa Yehuda ini adalah pembelajaran penting bagi umat Allah sepanjang sejarah. Pertama, Allah kita itu Maha Kudus dan tidak akan membiarkan dosa tanpa penghakiman. Dosa selalu mempunyai konsekuensi berat.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, umat Allah harus menghormati kekudusan Allah dan hidup dalam kebenaran. Kedua ritual agama tanpa pertobatan adalah tidak berguna. Yehuda terlihat masih aktif mempersembahkan korban kepada Allah, tetapi hatinya jauh daripadanya. Maka melalui tulah belalang ini Allah menghancurkan segala sumber materi persembahan mereka, sehingga segala korban sajian dan korban curahan tertahan. Ketiga, meskipun Allah menghukum umatnya karena dosa mereka, namun selalu ada anugerah Allah yang besar dan kesempatan untuk bertobat. Tulah belalang ini bukan untuk menghancurkan Yehuda sehingga mereka tidak bisa bangkit lagi. Sebaliknya, tulah ini adalah peringatan agar mereka kembali kepada Tuhan dan mencari wajah-Nya. Bapak Ibu sekalian, jangan pernah kita menyia-nyiakan kasih karunia Allah yang besar. Karena kesempatan itu susah untuk kita dapat jika kita tidak benar-benar datang memohon ampun dengan penuh kesungguhan dan bertobat. Oleh sebab itu, mari datanglah kepadanya sebelum harinya datang menghampiri kita. Kiranya renungan firman Tuhan ini boleh terus mengingatkan kita akan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Di dalam nama-Mu Tuhan, terus kami merendahkan diri di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk renungan firman ini yang begitu indah, yang terus dan terus mengingatkan kami agar kami boleh terus hidup di dalam kerendahan hati dan senantiasa menghargai waktu-waktu yang telah Tuhan berikan kepada kami. Jauhkan kami Tuhan dari berbagai hal-hal yang menyakiti, hal-hal yang menjauhkan kami dari kasih-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu terus mengingatkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.